semuanya, sebelumnya aku perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Ferdian Bagas, biasanya orang panggil aku Bagas. Eh, aku dari ilmu komunikasi. Kebetulan aku bukan anak Unila, jadi di sini aku sebagai tamu kalau kata adminnya. Aku dari Unpad. Cuma mungkin kita bakal banyak sharing tentang gimana sih ilmu komunikasi, terus apa aja yang dipelajarin, uh, lulusnya jadi apa, pekerjaannya seperti apa, dan apa yang aku laluin selama perkuliahan. Awalnya aku masuk ilmu komunikasi 4 itu karena aku itu emang pengen kuliah di 4, tapi ekspektasi awal aku pengennya kuliahnya di ekonomi. Dan di Unpad itu ilmu komunikasi. Itu kebagi jadi banyak jurusan. Nah, kebetulan aku tuh jurusan itu adalah manajemen komunikasi. Jadi aku awalnya masuk situ itu karena pilihannya sebenarnya pengen ke ekonomi, tiba-tiba ada jurusan manajemen komunikasi yang aku pikir itu ada di bawah ekonomi, di bawah manajemen. Ya udah, aku daftar di situ, ternyata itu di bawah ilmu komunikasi kayak gitu. Terus kalau misalnya pas kesana, uh, gimana ya, karena kan itu jurusan ketiga, pilihan ketiga aku. So far pas aku masuk ke sana tuh untungnya mata pelajarannya tuh menyenangkan. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ilmu komunikasi itu seneng banget karena apa ya, kayak kuliah tapi santai gitu loh. Kayak yang kalian pelajari itu tentang media, terus juga bener-bener up to date tentang berita terkini, apapun yang kalian sukain. Kayak apa sih yang lagi happening sekarang, dibahas, dikaji seperti apa, kenapa bisa trending, kenapa bisa viral, yang kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Terus bikin film, aku juga belajar siaran, banyak bikin film, belajar fotografi. Jadi hal-hal yang apa ya, anak muda banget deh gitu, kayak pasti kalian suka. Jadi kalau misalnya kalian di ilmu komunikasi itu so far menyenangkan. Terus dulu aku itu masuknya lewat jalur SBMPTN karena kebetulan aku tuh dulunya anak IPA, jadi nggak mungkin bisa buat masuk ke SNMPTN, so aku ngejar di SBMPTN. Nah, kalau misalnya selama SBMPTN tuh apa ya, jadi bener-bener setelah habis ujian aku fokus buat belajar sosum. Jadi habis UN aku langsung sosum, dan waktu itu aku kebetulan bimbel, jadi dari jam 7 sampai jam 3 itu di tempat bimbel, benar-benar ngejar semuanya yang aku ketinggalan. Karena kan selama UN kan kita belajarnya MIPA kan. Nah, terus sekarang kita ngejar langsung ke sosum, itu lumayan PR. Dan bagi aku, buat kalian yang emang dari SMA-nya udah IPS, jangan ngedown kalau misalnya ada anak IPA yang pindah ke sosum, karena kalian udah 3 tahun di IPS gitu. Jadi pasti kalian harusnya lebih yakin dan lebih paham gitu dong. Karena kalau misalnya aku kan baru ya belajarnya, jadi ya harusnya kalian bisa lebih ngejar lagi gitu. Dan jangan lupa doa, jangan lupa minta restu orang tua, karena menurut aku salah satu alasan aku bisa bertahan dan bisa masuk di jurusan itu dan masuk Unpad itu karena aku
direstuin dari orang tua gitu sih. Terus waktu awal ngampus itu aku tuh orangnya sebenarnya awalnya tuh kayak pendiam gitu, gak mudah berbaur. Jadi buat kalian yang anak komunikasi, pengen masuk ke komunikasi dengan ada alasan yang kayak, kak aku pendiam orangnya, kak aku gak banyak ngomong, itu bukan alasan kalian buat gak masuk ke komunikasi. Karena malah kita tuh disitu belajar gitu loh, kayak gimana sih caranya biar orang tuh kagum walaupun kita baru pertama kali kenalan, dan gimana caranya kita bisa nyaman buat ngobrol di depan umum. Itu learning by doing gitu. Banyak temen aku yang anaknya pendiam banget, kutu buku banget, ketika dia udah masuk, waktu awal-awal kita kan belajar kayak gimana sih pidato, gimana sih public speaking. Nah, dia itu kayak terbata-bata banget, gugup banget. Tapi setelah lambat laun, itu setelah udah masuk semester 5, dia udah terbiasa gitu loh. Jadi lebih fasih, lebih enak buat didengar, buat ngomong depan umum. Jadi jangan jadikan kalau misalnya kalian pendiam itu alasan buat kalian gak masuk ke Vkom. Kayak gitu sih menurut aku. Terus kalau misalnya tips buat adaptasinya, tipsnya itu kalian perbanyak, kayak misalnya ada lingkungan baru, ya udah buat SKSD, buat kenal satu sama lain. Jangan malu, jangan kayak nunggu buat orang lain ngajak kenalan aja. Karena semakin banyak lingkungan pertemanan kalian, itu semakin banyak juga kalian bisa dapat ilmu gitu loh. Itu kerasa banget nanti pas udah mulai akhir-akhir gitu. Jadi kayak makin banyak temen tuh makin banyak kalian bisa sharing tentang apa yang mereka dapetin. Terus kayak misalnya nanti kalian mau dapet kayak misalnya nyari info-info kayak beasiswa, magang, kerjaan, itu semakin banyak kalian temen tuh semakin banyak informasi yang kalian dapatkan gitu loh. Terus juga kalian bisa comparing gitu, kayak misalnya gue udah semester 4 atau misalnya gue udah semester 3, apa yang udah gue dapetin gitu. Kayak oh ternyata semester 3 gue masih gini-gini aja, sedangkan teman gue udah banyak magang di kantor-kantor besar. Nah itu bisa jadi perbandingan, dan kalian bisa kayak tanya gitu, kok kamu bisa magang sih di semester 3, kok kamu bisa magang sih di semester 4, sedangkan aku belum bisa dan aku gak keterima. Nanti bakal misalnya sharing tentang gimana sih CV yang baik, kayak gitu-gitu deh. Itu menurut aku membantu banget. Terus perbanyak UKM atau organisasi kampus. Misalnya kalian passionnya di mana, ya udah kalian ikut di situ. Karena di dunia perkuliahan menurut aku ini luas banget, apa yang kalian suka tuh biasanya ada. Jadi jangan terbatas di situ aja. Kayak misalnya kalian peduli sama lingkungan, itu biasanya pasti ada organisasinya orang-orang yang peduli sama lingkungan. Peduli tentang tindakan-tindakan sosial, biasanya itu nanti ada organisasi yang kayak gitu. Jadi jangan kalian mengkotakkan kalian hanya di situ-situ aja sih menurut aku. Kebetulan waktu aku kuliah dulu, aku itu karena suka nyanyi, jadi aku ikut paduan suara di Unpad. Dan dari situ aku belajar banyak di paduan suara itu tentang organisasi, tentang gimana cara nyanyi yang baik. Terus di semester 4 aku alhamdulillahnya itu masuk manajemen artis, dimana di situ aku jadi penyanyi gitu, jadi vokalis. Nah yang kayak gitu menurut aku hal-hal yang kayak gitu sih dari awalnya dari kampus, terus kalian bisa loncat ke level yang lebih lagi. Terus juga aku sempat jadi penyiar radio di kampus, dan loncatnya itu kepake ketika aku mulai terjun di dunia entertain gitu loh. Karena ketika kalian menjadi penyanyi bukan hanya skill kalian nyanyi aja, tapi banyak hal yang kalian pelajarin. Kayak misalnya kalian harus ngomong di depan umum, harus gimana ketemu orang baru, kayak gitu-gitu. Menurut aku itu dipelajarin waktu pas aku di perkuliahan. Jadi pas aku terjun di dunia yang lebih profesional, aku gak akan awkward, aku gak akan kayak lebih mudah dan lebih belajarnya lebih cepat gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kesibukan aku selama kuliah, ya itu tadi, banyak gabung di organisasi kampus, baik di jurusan, di tingkat kampusnya, radio, paduan suara, kayak gitu sih. Terus tips dari aku buat kalian yang nanti mau masuk ke dunia, saya udah mulai di perkuliahan,
kalian harus perbanyak organisasi, itu paling penting, itu nomor satu, paling basic banget, kalian harus ada organisasi. Terus juga UKM kalau bisa ada, karena soft skill itu bakal banyak banget chance-nya ketika kalian udah masuk ke dunia perkuliahan. Jangan sampai nyesel, karena di dunia kerja itu chance-nya kecil gitu loh kalian mau mengembangkan bakat-bakat kalian. Dan itu nanti kepake waktu pas udah lagi mau nyusun skripsi, kayak misalnya nanti udah nyusun skripsi kan kalian agak-agak senggang tuh waktunya. Nah, kalian bisa manfaatin soft skill kalian di situ, jadi bisa dapat duit gitu sebelum kalian lulus. Menurut aku kayak gitu, karena itu yang aku pelajarin. Terus jangan lupa juga kalian kalau bisa perbanyak seminar, ikut-ikut seminar, ikut-ikut pelatihan. Aku sih saranin kalau bisa banyakin ikutin yang international exposure, kayak ada biasanya tuh MUN, model United Nation, itu biasanya yang kayak misalnya dikirim ke US, itu yang kayak gitu-gitu coba kalian ikutin. Pertukaran pelajar itu juga coba kalian ikutin. Seminar-seminar internasional juga banyak, itu coba kalian ikutin. Kenapa? Karena ketika nanti masuk ke dunia kerja, apalagi misalnya kalian yang mau merantau ke kota besar seperti Jakarta, itu bisa jadi poin yang sangat besar di depan HR. Kalian bakal lebih terlihat kredibel, karena persaingannya kalau misalnya udah di company besar seperti di Jakarta, itu bukan hanya untuk se-Indonesia, tapi pasti kebanyakan itu buat multinational company kayak gitu. Jadi perbanyak hal-hal yang menyangkut international exposure kalau menurut aku kayak gitu. Terus yang aku rasain selama aku kuliah, kalian tuh bisa banget dapat duit dengan berbagai macam cara di dunia perkuliahan. Kayak misalnya dari beasiswa, apalagi kan kalian nih di Unila nih, Universitas Lampung yang yaitu negeri, biasanya beasiswa itu banyak. Terus kalian bisa ngambil part-time, kayak misalnya teman-teman aku banyak yang anak komunikasi, sebelum dia lulus dia udah kerja di TV banyak, agensi banyak. Agensi di sini tuh bukan artinya agensi artis kayak gitu loh. Jadi agensi itu banyak agensi yang kayak ads agency. Jadi kayak misalnya ada produk nih, brand, misalnya kita sebut produk makanan. Nah, dia tuh biasanya butuh iklan. Nah, nanti iklan itu dibuat sama agensi kayak gitu. Nah, teman-teman aku tuh banyak yang ngurusin agensi kayak gitu, kayak Starbucks, terus Kacang Garuda, kayak gitu, Gojek, GoPay, Shopee. Teman-teman aku tuh banyak yang kayak gitu, ngurusin kayak gitu sebelum mereka lulus kuliah. Jadi kalau misalnya kalian anak komunikasi, sebenarnya banyak banget chance buat kerjanya. Terus aku sebelum aku lulus, aku sempet freelancer, jadi fotografer pernah, jadi modelnya pernah. Ya kayak gitu sih, lumayan. Maksudnya kayak sambil nyicil, sambil nunggu juga waktu itu mau lulus, ya udah kita ngambil freelance yang kayak gitu tuh, kecil-kecil tapi berharga gitu loh, lumayan banget. Dan itu kepake banget. Menurut aku ilmu dari anak komunikasinya tuh kepake gitu buat ngambil kerja freelance. Terus waktu itu, oh ya, jangan lupa kalian juga harus ngambil internship atau magang, karena itu lumayan banget modal kalian buat nanti masuk kerja. Kalau misalnya dari kampus kalian atau dari jurusan kalian tidak diwajibkan untuk magang, kalian harus berinisiatif untuk tetap magang, karena itu perlu banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena waktu itu aku magang, dan ilmu magang itu nggak bisa kalian dapetin, maksudnya sulit buat kalian dapetin kalau misalnya kalian udah lulus gitu loh. Terus kayak biar ketika kalian lulus, kalian tuh nggak dari nol lagi. Kasarnya kalian udah punya modal, karena kalian udah pernah ngerasain gimana sih rasanya kerja, gimana bebannya kerja, pressure-nya kerja, kerjaannya itu kayak apa. Nah kayak gitu sih menurut aku itu kalian perlu banget. Makanya kalian kalau bisa sebelum kalian lulus, kalian udah pernah ngerasain yang namanya magang.
menurut aku kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih hal yang aku laluin selama perkuliahan. Mungkin sekarang kayaknya udah mulai masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya. Kita coba cari pertanyaannya. Oke, kita jawab ini. Prospek kerja ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu luas banget sebenarnya, karena apalagi di aku di Unpad itu kan komunikasinya ada jurusannya banyak banget ya. Jadi kalian kalau misalnya ilmu komunikasi doang, kalian bisa ke jurnalistik, kalian bisa ke, misalnya kalian mau jadi reporter bisa, kalian mau jadi news anchor bisa, kalian misalnya kayak sekarang nih kerja di startup, Gojek, Shopee, Tokped, Traveloka, beli yang kayak gitu-gitu deh, startup kayak gitu tuh, itu tuh peluangnya besar banget buat anak komunikasi. Kalian bisa jadi data analis misalnya, ngimpun data gitu loh, kayak misalnya ini orang yang ngegunain aplikasi Tokopedia, segmentasinya seperti apa, umurnya berapa. Nah itu tuh biasanya yang ngurus tuh anak komunikasi gitu loh. Jadi tenang aja, anak komunikasi tuh luas banget. Bahkan jurusan aku dia bisa ngarahin aku buat jadi HR. Jadi HR itu nggak cuman buat anak psikologi atau manajemen aja, tapi anak komunikasi pun bisa masuk ke dalam sana gitu. Jadi tenang aja, ranahnya anak komunikasi itu luas banget. Mau jadi artis banyak gitu. Jadi tenang aja, buat kalian yang mau masuk ke komunikasi, jangan pernah takut buat kayak misalnya komunikasi kayaknya buat cewek doang ya, komunikasi kayaknya kerjaannya dikit. Tuh salah banget. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar pasti membutuhkan anak komunikasi karena mereka butuh branding. Bahkan dulu aku magang di Bank Indonesia, sekelas Bank Indonesia, mereka butuh anak public relation, yaitu anak komunikasi. Kenapa mereka butuh? Karena mereka butuh buat penjembatannya antara perusahaan dan konsumennya, buat masyarakat di sekitarnya, buat ngebentuk gimana sih citra perusahaan ini baik gitu. Jadi menurut aku itu mereka butuh anak komunikasi. Jadi jangan pernah takut buat bilang kayak anak komunikasi kayaknya dikit, lama pekerjaannya itu salah besar kayak gitu. Apa yang paling berkesan selama di kampus? Oke. Selama di kampus yang paling berkesan adalah menurut aku ya, aku bisa exploring apa aja yang aku belum pernah rasain selama di SMA. Jadi dulu waktu SMA ya udah kalian cuma punya expo kan, terus kayak kalian terbatas buat minta perizinan ke dosen lah apalah. Sedangkan kalau misalnya di kampus, kalian misalnya pencinta kucing, mau misalnya kalian mau jadi pet saver gitu, animal saver, misalnya kalian mau nyelamatin kucing-kucing stray cat, nah kalian bisa bikin, ya udah kalian bikin organisasinya aja. Itu semudah itu sih, kayak ngumpul sama orang-orang, terus udah bikin programnya seperti apa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh cuma ada di dunia perkuliahan, di dunia SMA itu nggak ada, di dunia sekolah itu nggak ada. Kayak susah gitu loh kalau misalnya SMA. Terus kalau misalnya di dunia perkuliahan itu kalian dengan mudah bisa dapetin beasiswa, itu gampang banget karena banyak banget peluangnya. Kalian bisa dengan mudah dapetin sponsor, itu banyak. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya selama di dunia perkuliahan. Banyak temen aku yang dia nge-publish jurnalnya dia atau skripsinya dia ubah menjadi jurnal, terus dia bawa ke internasional buat dia pengen penerbitan internasional, dia bawa ke Australia dan dia dibiayai full sama donatur. Jadi pas dia ke Australia, dia bener-bener full dibayarin. Kayak kalian tahu kan ke Australia itu mahal banget, dan kayak gitu tuh nggak cuma sehari 2 hari, pasti butuh berhari-hari. Nah ketika teman aku ke Australia itu, dia dibiayain sama Pertamina, PLN, bank BRI, bank Mandiri.
itu full gratis dan buat 2 orang. Jadi dan itu cuman bisa di S1. Kayak kalau misalnya S2 pasti kalian udah kerja, jadi kayak misalnya itu chance-nya kecil banget buat dapetin donatur atau sponsor. Tapi kalau misalnya kalian S1 itu besar banget chance-nya. Jadi jangan sia-siakan masa-masa kalian menjadi S1, exploring bakat kalian, terus kembangin, terus cari-cari peluang sana sini, biar kalian gak menyesal gitu loh. Karena kalau misalnya kalian udah kerja itu peluang itu semakin kecil, dan kalian harus membagi fokus kalian antara pekerjaan dan minat bakat kalian atau passion kalian kayak gitu. Gimana cara dapetin hati dosen? Oke, ini sedikit tips dari aku. Pertama, ya kalian harus kerjain apapun yang dosen minta. Itu udah wajib lah ya kasarnya. Kayak misalnya dosen minta kerjain paper, bikin apa, nah udah kalian kerjain sesuai dengan deadline-nya atau on time waktunya. Tipsnya, ketika misalnya dosen misalnya nih kalian dapat dari tugas dari dosen bikin paper, nah kalian tuh improve gitu loh. Jangan sampai paper kalian tuh ya udah paper pada umumnya aja, kayak cuman berapa lembar. Misalnya dosen cuma minta minimal 20 atau 30, ya udah kalian improve dong. Jangan mau di umumnya aja gitu. Kayak misalnya dia minta 20, kalian bikin 30. Kalau misalnya kalian 30, kalian bikin 40 gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin dosennya impress. Terus misalnya bikin tugas atau PowerPoint, jangan bikin PowerPoint yang basic. Bikin PowerPoint yang pertama, PowerPoint itu harus menyangkut audiensnya. Jadi jangan kalian misalnya PowerPoint, kalian punya materi, kalian sampaikan, jangan kayak gitu. Tapi bikin PowerPoint-nya menarik. Bikin PowerPoint-nya itu audiensnya mau baca, audiensnya mau dengar. Bikin tanya jawab sama audiensnya. Bikin games atau reward buat audiensnya. Misalnya yang nanya, kalian kasih gift atau gimana, atau kalian kasih yang menarik gitu. Kayak misalnya ada pembahasan apa yang disangkut pautin sama PowerPoint-nya. Kayak gitu sih, karena biasanya dosen-dosen tuh jadinya impress kalau misalnya PowerPoint kalian menarik atau paper kalian menarik, tugas-tugas kalian menarik. Itu cara pertama buat ngedapetin hati dosen kalau menurut aku kayak gitu. Mata pelajaran apa aja? Oke, kita sebutnya bukan mata pelajaran tapi mata kuliah ketika kalian masuk ke universitas. Kalau misalnya mata kuliahnya itu banyak banget, seperti yang tadi aku bilang. Ada fotografi, ada tentang strategi marketing, ada strategi komunikasi, ada belajar komunikasi massa, terus bikin film, banyak banget. Kalau misalnya mata pelajarannya, mungkin kalian bisa ngeakses ke websitenya kampusnya kali ya, kayak jurusan ini belajar apa, biasanya tuh suka ada gitu loh, apa aja yang dipelajarin. Cuman so far ya kalau misalnya komunikasi, belajarnya tentang komunikasi relate-nya. Dan yang aku rasain sih, dulu aku waktu kuliah jarang banget ujian tulis gitu loh. Kebanyakan ujiannya tuh praktek. Jadi kalau misalnya UASnya itu, kita itu nggak belajar buat kayak ujian tulis. Kalau misalnya UAS, kalau UTS biasanya ada ujian tulisnya, tapi kalau misalnya UAS kita lebih banyak tugas kelompok, tugas praktek. Jadi menyenangkan, kayak ya beban gak beban sih menurut aku kayak gitu. Kalau nilai ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri nggak, Korea gitu misalnya? Oke, aku coba jawab ya, ini pertanyaannya dari Zelina. Kalau nilai ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri nggak, Korea? Nah, seperti yang aku bilang, aku itu kan sebenarnya bukan dari Unilai ya. Jadi aku itu di sini tamu. Dan aku tuh dari Universitas Pajajaran di Bandung. Cuma di sini aku bahas tentang ilmu komunikasinya aja, dan aku sharing tentang apa yang aku tahu. Kalau misalnya kalian mau cari tentang pertukaran pelajar, kalian bisa cari atau kalian bisa join ke ada organisasi kampus yang internasional gitu. Aku lupa namanya.
Mungkin nanti bisa DM aku ya kalau misalnya aku ingat atau aku tanya-tanya ke teman aku. Cuman itu ada di organisasi kampusnya gitu. Kalian jangan atau misalnya kalau misalnya di Unpad kita bisa cari di website kampus gitu loh, portal mahasiswanya. Di situ biasanya ada gitu buat pertukaran. Nah kalian bisa tanya-tanya di situ biar informasinya nggak simpang siur. Biasanya sih pasti ada aja sih kalau misalnya pertukaran gitu, kayak nggak mungkin nggak ada. Nah betul itu Kak Kurniawan, namanya Isek. Nah kalian bisa cari di Isek sih, karena biasanya yang ngurusin kayak gitu-gitu tuh Isek. Misalnya ada pertukaran kemana itu Isek yang ngurus. Bahkan kalau misalnya yang Isek ini, kalian tuh biasanya juga dicariin buddy gitu loh. Kayak misalnya ketika kalian ke luar negeri, kalian dicariin orang yang mau nampung kalian gitu. Nah itu biasanya diurus sama Isek. Jadi dikasih tahu juga biasanya bayarnya berapa, urusnya gimana, itu sama Isek. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang buat pertukaran atau yang menyangkut paut tentang negara-negara lain, mending join ke Isek kayak gitu. Dan aku rekomen banget sih buat join ke Isek, karena di situ kalian benar-benar belajar tentang organisasi yang baik sih menurut aku. Tips masuk PTN, gimana ya kalau misalnya tips masuk PTN, aku nggak tahu ini bakal relate sama kalian atau enggak, karena aku itu masuk kuliah itu tahun 2015 kan, jadi kayak udah lama banget. Terus juga kalian sistemnya juga udah berubah. Cuman kalau yang tahun kemarin setahu aku banyak yang suka nanya-nanya ke aku, itu kan kayak ada passing grade-nya gitu kan. Nah ya udah kalian lihat dari passing grade yang tahun lalu gitu kalau menurut aku. Terus kan kalian udah dibagiin juga kan dari sebelum-sebelumnya setahu aku si passing, si nilai kalian buat masuk ke kampus mana nih. Nah ya udah jangan terlalu memaksakan juga, kayak misalnya pilihan satunya emang yang kalian pengen, pilihan keduanya jangan yang terlalu tinggi gitu loh poinnya, menurut aku kayak gitu. Makanya kenapa aku bisa masuk Unpad, karena aku opsinya waktu itu emang yang satu yang aku pengen banget, terus yang lainnya itu yang gak begitu aku pengen, tapi aku pengen ke Unpad. Dan aku gak akan nyesel buat ngejalaninnya kayak gitu sih. Jangan sampai nyesel aja, karena dunia perkuliahan itu cukup berat ya, kayak lebih capek daripada SMA. Jadi jangan sampai ketika kalian udah masuk di dalamnya, kalian tuh kayak nyesel dan gak puas gitu loh di dalamnya kayak gitu. Mending kuliah atau ikutin pelatihan kompetensi seminar yang sesuai skill kita? Ini aku bakal sharingnya dari berbagai perspektif ya. Kalau misalnya kalian atau keluarga kalian mendukung, menyanggupi buat kuliah, ada kesempatan buat kuliah, mending ambil kuliahnya. Kenapa? Karena gelar itu penting. Ketika kalian misalnya masuk ke dunia pekerjaan, oke, ada yang lulusan SMK bisa kerja, itu emang bisa banget. Cuman bukan masalah 1 tahun atau 2 tahun setelah kalian kerja, tapi nanti ketika umur kalian kurang produktif di atas 30, nah kalian bakal kesulitan karena kalian gak punya gelar. Jadi kalian bakal nyampe di level kerja yang di situ-situ aja. Kalian bakal sulit banget buat masuk ke level jadi manajer, jadi pemimpin, jadi level-level di atas itu kalian bakal susah. Kerjaan kalian bakal di situ-situ aja. Menurut aku kuliah ini penting. Jadi kalau misalnya kalian bisa ada kesempatannya, mending kuliah. Dan kalau misalnya nih kalian maaf sebelumnya kalau misalnya keluarga kalian tidak mampu, misalnya kurang mampu untuk membiayai kuliah, coba cari info buat beasiswa, karena universitas negeri apalagi beasiswanya itu banyak banget. Jangan disia-siain ketika kalian udah masuk ke kuliah negeri terus kalian gak ngambil beasiswa. Setidaknya lebih meringankan beban orang tua kalian. Jadi menurut aku sebenarnya nggak ada alasan sih buat kalian nggak mau kuliah atau nggak bisa kuliah. Sebenarnya banyak cara buat kalian bisa kuliah, asal kaliannya mau cari informasinya. Beasiswa itu nggak cuman buat
orang-orang yang kurang mampu. Buat kalian yang udah mampu, buat kalian yang sebenarnya berada dalam keluarga yang beruntung, kalian juga tetap bisa dapetin beasiswa. Banyak banget yang beasiswa itu, ada beasiswa Jarum yang terkenal ya, beasiswa Jarum, beasiswa BI, beasiswanya Pertamina juga ada. Itu lumayan banget. Dulu karena aku magang di Bank Indonesia, jadi aku tahu beasiswanya. Dulu untuk di Bandung itu beasiswanya bisa, buat di Unpad ya, itu bisa sekitar 16 juta, 15 juta sampai 16 juta buat 1 tahunnya. Jadi kan lumayan banget, kayak kalian gak usah bayar kuliah, kalian bisa nambahin uang jajan, bahkan kalian bisa ngasih ke orang tua kalian. Kayak ya lumayan banget. Jadi menurut aku jangan disia-siain deh kalau misalnya kalian di negeri terus nggak ngambil beasiswa. Kalau komunikasi itu jatuhnya nanti dia ke depannya gimana, Kak? Kalau misalnya tadi sih kerjanya tuh luas banget menurut aku. Jadi kalian bisa kerja di agensi. Agensi ini bukan agensi artis, tapi agensi kayak periklanan, agensi-agensi. Banyak kok agensi itu di Jakarta itu luas banget ya. Jangan mikir agensi itu hanya untuk agensi artis doang, tapi kalian bisa di in frame ataupun out frame gitu loh. Jadi kayak kalian misalnya nih yang memproduksi iklan-iklannya, kalian yang memproduksi campaign-nya. Apalagi sekarang dunia sosmed ini tuh lagi marak-maraknya banget, dan sosmed ini mainannya anak komunikasi banget. Jadi luas banget deh sebenarnya kalau misalnya anak komunikasi itu lapangan kerjanya. Kalian kalau misalnya sosmed ini kan bahkan sekarang aja sosmed kan ada manajemennya kan yang ngurusin kayak selebgram. Nah yang kayak gitu sebenarnya mainannya anak komunikasi sih. Jadi luas kok sebenarnya. Atau karena kita tahu gimana caranya campaign atau promosi, banyak teman-teman aku yang akhirnya dia buka bisnis sih. Jadi kayak ilmunya yang dia dapetin gimana sih cara promosi produk kayak gitu, ya udah dia implementasiinnya dengan dia bikin bisnis sendiri. Itu juga work sih. Banyak yang pendapatannya besar-besar, bahkan sampai 2 digit, itu banyak banget. Kalau misalnya ditanya susah nggak sih masuk ilmu komunikasi, mungkin menurut aku ya, kalau di sepenglihatan aku di Unpad, karena dia banyak yang minatnya buat komunikasi, itu banyak banget peminatnya. Karena apa ya, kayak kuliahnya tuh menyenangkan gitu loh. Kayak kalian, kayak siapa sih yang nggak mau kalau kuliah sambil have fun sama temen-temen, terus kayak relate banget sama kesehariannya. Jadi ya udah semenyenangkan itu. Nah menurut aku komunikasi itu banyak banget peminatnya. Jadi bisa dibilang susah ya lumayan, dibilang enggak juga ya nggak terlalu sih, karena kan kayak pasti banyak yang juga yang pengen kayak kedokteran, akuntansi, kayak gitu kan lebih banyak ya. Nah komunikasi itu masih dibawa sama mereka, misalnya kayak peminatnya masih dibawa mereka, tapi juga termasuk jurusan favorit. Jadi persaingannya lumayan ketat. Ya asal kalian serius mah ya bisa-bisa aja gitu. Oke, apa aja sih Kak yang kakak pelajarin di perkuliahan lebih baik tugas? Jujur, kalau di komunikasi itu ketika kalian dikasih materi, kayak lebih, oh ini tuh kayak gini ya, oh ini tuh teorinya kayak gini ya, oh kenapa orang kayak gini tuh ada teorinya ya, kayak gitu. Jadi kayak keseharian banget sebenarnya tuh, kayak ya udah sehari-hari banget, tiba-tiba kalian dikasih teorinya. Jadi ketika seorang bertindak sesuatu itu ada teorinya gitu. Nah kalau di komunikasi kita belajarnya kayak gitu. Dan komunikasi itu lebih banyak banget banyak sih tugasnya. Kayaknya di semua kampus banyak deh tugasnya. Jadi nggak cuma komunikasi doang. Cuman kalau misalnya kalian masuk komunikasi, aku tekankan lagi, kalian harus ikut magang atau internship. Kalian harus banyak organisasi, kalian harus ikut
UKM, kalian ikut banyak seminar, organisasi, jangan hanya di kampus, di luar juga harus ikut. Kenapa? Karena kalian udah punya ilmunya nih di komunikasi, tapi untuk apa kalau misalnya kalian nggak bisa ngerealisasiinnya gitu. Kayak misalnya anak komunikasi belajar tentang komunikasi, tapi ketika kalian ketemu lingkungan baru atau kalian disuruh misalnya buat ngobrol di depan umum, kalian kikuk, kalian canggung, kalian gak bisa. Itu kayak lebih ke itu skill dasar anak komunikasi. Kalau misalnya dari awalnya kalian gak bisa, itu gak apa-apa, karena kalian nanti ketika kuliah kalian belajar. Cuman kalau misalnya udah jadi sarjana komunikasi tapi kalian gak bisa, itu patut dipertanyakan. Makanya ketika kalian kuliah, perbanyak hal organisasi atau hal penunjang kalian di ilmu komunikasi, biar nanti pas kuliahnya itu nggak harus belajar lagi, nggak perlu adaptasi lagi kayak gitu, udah terbiasa banget gitu sih menurut aku. Oke, kalau menurut aku nggak tahu ya kalau misalnya gaya hidup di Lampung seperti apa. Cuman mari kita generalisasiin ya secara luas banget. Ketika kalian masuk ke kampus, itu tuh udah bias banget antara si kaya, si miskin, atau si kurang mampu. Jadi kayak gak akan kayak ngegap gitu loh. Ketika kalian udah masuk ke dunia perkuliahan, itu tuh udah santai banget kok, nggak ngelihat kayak misalnya dia orangnya gini, enggak, itu udah enggak banget. Aku selama di dunia perkuliahan udah nggak ada yang kayak gitu, semua udah saling membaur, saling ngebantu satu sama lainnya. Bahkan di dunia perkuliahan itu yang aku rasa orang-orang tuh lebih rasa simpati dan empatinya lebih tinggi gitu loh. Kalau misalnya ada yang kurang gimana, pasti ada yang ngebantu. Ngelihat lingkungan sosialnya seperti apa, mereka akan turun ke lapangan untuk membantu permasalahan mereka. Jadi kalau gaya hidup menurut aku itu bukan sesuatu hal yang jadi keraguan atau jadi pertimbangan kalian sih. Kalau menurut aku kayak gitu, karena biasanya udah ada yang kayak nggak terlalu kayak gitu. Terus kalau misalnya kuliah kan apa ya, jumlahnya juga udah lebih banyak kan. Kalau misalnya sekolah kan mungkin ada yang, apalagi kita bicarainnya Lampung ya, Unila kan ini negeri, jadi pasti banyak banget nih orang-orang yang dibantu sama pemerintah, sama jurusan, sama beasiswa perusahaan. Nah menurut aku ini bukan hal yang perlu jadi kayak wah ini banyak orang-orang hedon, banyak orang-orang yang bergaya kayak gitu. Itu udah nggak ada deh kalau menurut aku, udah nggak usah dipikirin. Ini ada pertanyaan, jadi kalau bisa ditanya aku mau lanjut kerja di bagian apa, sebenarnya aku ini kan udah lulus ya, udah beres kuliah, maksudnya udah selesai skripsi. Cuman aku belum wisuda karena corona, jadi wisudanya diundur. Nah kemarin udah banyak apply sana sini, udah mulai di interview sana sini. Selama ini masih freelance, masih kerja ya nyambil lah, yang tadi aku bilang kayak sambil nunggu. Ketika waktu kemarin aku punya modal dari kampus kayak jadi announcer, jadi fotografer. Nah sekarang setelah udah beres lulus, aku sering fotoin orang jadi model sambil nunggu nyari kerja. Cuman kalau bisa ditanya nanti mau lanjut kerja di bagian apa, aku pengen banget kerja di bagian HR atau SDM, Human Resource Development. Pengen banget di bagian itu. Kenapa? Karena itu masih relate sama jurusan aku. Atau aku pengen di marketing karena anak komunikasi banyak yang di marketing gitu. Dan pokoknya kalian kalau misalnya jadi anak komunikasi itu banyak banget chance-nya di startup sih.
bukan berarti di BUMN atau di instansi pemerintah kita nggak punya kesempatan. Enggak, itu salah besar. Karena kayak misalnya dinas pariwisata, dinas kominfo, itu mereka tetap butuh anak komunikasi. PNS juga masih butuh anak komunikasi karena banyak banget. BI masih butuh anak komunikasi. Perusahaan-perusahaan kayak apa, misalnya kayak Pertamina, PLN, mereka masih tetap butuh anak komunikasi kok. Jadi jangan ragu gitu. Ya kalau misalnya nggak HR sih, kayaknya marketing atau PR juga nggak masalah. Seru kok, pokoknya kalau bisa komunikasi itu seru banget. Sebenarnya kalau misalnya ditanya jurusan, aku tuh bukan ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi kalau di Unpad itu adalah fakultas. Jurusan aku itu manajemen komunikasi, jadi aku belajar manajemen di combine sama komunikasi. Jadi aku belajar tentang SDM, aku belajar tentang marketing, atau mungkin banyak orang yang bilangnya marketing komunikasi atau markom, kayak gitu sih. Kalau di Unpad kita punya banyak jurusan, ada ilmu komunikasi, ada public relation, manajemen komunikasi, jurnalistik, TV film, ilmu perpustakaan, dan manajemen produksi media. Jadi ada banyak banget jurusannya kalau misalnya di Unpad. Kalau di Unila aku kurang tahu, cuman karena menurut aku kalau misalnya kayaknya ini ada jurusan ilmu komunikasi, jadi ya mungkin nanti kalau misalnya kalian masuk ke ilmu komunikasi bakal ada. Kalau di kalian mungkin gak akan jurusan tapi ke fokus. Nanti ketika kalian udah masuk ke ilmu komunikasi, banyak kampus-kampus lain yang nantinya ada fokus gitu loh. Biasanya fokusnya antara markom sama PR, public relation. Kalau misalnya kalian mau tanya tentang perbedaan manajemen markom, marketing komunikasi sama PR. Kalau PR itu lebih ke gimana kalian ngurusin brand image tentang perusahaan gitu. Kayak misalnya nih, jadi sekarang pemerintah lagi gembar-gembor tentang corona. Nah itu yang kerja anak PR. Dia bakal ngasih info-info tentang terupdate tentang corona, berapa orang yang terpapar, gimana penanganan corona, apa yang harus dilakukan ketika corona itu terjangkit ke kita. Itu semua kerjaan anak PR. Jadi anak PR-nya bakal ngasih tahu cara mudahnya biar masyarakatnya tahu gitu apa yang ingin disampaikan dari perusahaan atau pemerintah. Sedangkan kalau anak marketing ya gitu, gimana caranya dia menyampaikan cara menjual produk kayak gitu. Perbedaannya sesimpel itu sih. Kuliah di Unila temennya gimana? Gimana ya, kalau misalnya aku sih jujur, karena aku di Unpad ya, kalau misalnya di Unpad asik dan keren-keren. Maksudnya menurut aku ketika kalian udah masuk ke kampus negeri, itu pasti udah banyak banget anak-anak yang terpilih lah, terus kayak pasti pinter-pinter karena mereka ada yang SNMPTN, ada yang SBMPTN itu kan. Nah aku tuh kagum-kagum sama temen-temen yang di kampus karena banyak hal yang aku nggak ketahuin sebelumnya, tapi mereka lebih tahu gitu, dan mereka banyak goals-goalsnya itu keren-keren. Kayak tadi yang teman aku, dia nge-publish jurnalnya dia di Australia. Terus ada yang pertukaran pelajarnya setahun full di Jepang. Itu ada beberapa teman aku yang kayak gitu. Ada yang dia jadi model United Nation, di mana dia ada conference internasional di US, UK. Itu dia tiap tahun ikut, dan itu yang bikin aku kayak wah keren nih temen gue. Itu yang bikin kayak memotivasi diri gitu loh, kayak masa gue gitu-gitu aja sih, masa gue gak bisa ngecapai itu sih, kayak gitu sih. Sedangkan kalau bisa di Unila, menurut aku karena aku bukan anak Unila ya, jadi aku kurang tahu. Cuman menurut aku pasti banyak kok di Unila yang kayak gitu, karena
Unila itu bukan kampus yang ecek-ecek juga. Unila juga banyak kok teman-teman aku yang di Unila gitu. Banyak teman aku yang dari Unila kerja di perusahaan-perusahaan besar, BPJS kayak gitu. Itu banyak banget teman-teman aku yang dari Unila. Jadi menurut aku pasti Unila juga sekeren itu mahasiswanya, karena Unila juga kampus negeri gitu, kayak gak mungkin isi-isinya mahasiswa-mahasiswa yang biasa-biasa aja kayak gitu sih menurut aku. Jadi jangan jangan pernah nyanyain kesempatan-kesempatan kalian di Unila menurut aku kayak gitu. Kak dulu masuk jalur apa? Aku jalur SBMPTN. Dulunya aku dari anak IPA. Tadi aku udah cerita. Dan ya harus banyak belajar sih setelah beres UM langsung belajar SBMPTN, karena aku nggak ikut jalur undangan, karena nggak bisa ikut jalur undangan karena dari IPA kan kayak gitu. Apalagi ya, menurut aku juga belajar konsisten itu perlu sih, karena kalau misalnya kalian sebatas pengen doang itu bakal susah banget. Aku dulu karena udah ikutan bimbel, tapi aku nggak cuman bimbel, jadi kayak aku dari jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 6 itu bimbel. Tapi ketika aku sampai rumah, aku jam 6 terus kayak mandi, makan, sholat, itu juga langsung ini lagi kayak belajar lagi gitu di jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Itu yang waktu mau SBMPTN sih bener-bener gila-gilaan deh, belajarnya bener-bener banyak banget. Kalau misalkan nggak bimbel itu nggak masalah, kalian tinggal sekarang tuh banyak banget gitu aplikasi buat belajar ya kan. Dan aku dulu pernah bikin grup juga sama teman-teman anak kayak saya, kalian yang pengen nyari kuliah dulu, dan itu sih Indonesia. Mereka kayak sharing soal-soal gitu, sharing jawaban juga, dan mereka discuss. Dan menurut aku banyak cara kok kalau misalnya kalian emang pengen serius. Jadi nggak harus wajib bimbel, asalkan kalian mau belajar. Menurutku kayak gitu. Mata kuliah paling susah di ilmu komunikasi.